Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi, Bu. Nah, hari ini kita masuk ke sesi pertama dari mata kuliah Farmakologi Toksikologi 2. Nah, sebelum kita memulai perkuliahan, kita melihat RPS dulu ya. Nah, ini adalah rencana perkuliahan semester atau yang disebut RPS kita selama 1 semester. Nah, ada 16 pertemuan, di mana pertemuan ke-8 dan ke-16 kita melakukan ujian. Nah, di mata kuliah ini, adik-adik akan mempelajari dasar-dasar farmakologi, toksikologi, prinsip terapi dan keamanan, interaksi obat dan reseptor, serta prinsip toksikologi serta penanganannya. Ini adalah literatur yang kita gunakan, buku farmakoterapi di Piro, buku farmakologi dengan aplikasi klinis modern, buku farmakologi Walhen, dan farmakologi Goodman, Gilman, serta Katzung. Adik-adik bisa melihat literatur kita. Nah, kita masuk ke sesi pertama ya, pertemuan pertama. Kelihatan slide-nya? Kelihatan, Bu. Nah, pertama kali saya memperkenalkan diri, nama saya Elvian Eswita. Saya menamatkan S1 Profesi Apoteker dan S2 di Universitas Andalas. Ini adalah nomor handphone yang adik-adik dapat hubungi untuk kita membuat diskusi di luar waktu perkuliahan. Kita mulai dari topik pertama, slide pertama, farmakologi. Apa itu ilmu farmakologi? Farmakologi kita mulai dulu. Farmakon dan logos. Farmakon adalah obat, logos adalah ilmu. Nah, ilmu farmakologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara obat dengan sistem biologik, makhluk hidup atau organisme. Nah, berkembang dengan seiringnya waktu, maka muncullah cabang-cabang ilmu tersendiri yang saling mendukung, seperti farmakognosi, biofarmasi, farmakokinetik, farmakodinamik, toksikologi, dan farmakoterapi. Nah, seperti yang pernah adik-adik dengar, farmakognosi, pengetahuan dan pengenalan obat yang berasal dari tanaman, mineral, dan hewan, dan zat aktifnya. Sedangkan biofarmasi meneliti pengaruh formulasi obat terhadap efek terapeutiknya. Farmakokinetik mempelajari proses biologis yang dialami oleh obat atau nasib obat pada manusia sehat atau pasien atau organisme yang mempengaruhi obat. Farmakokinetik disebut juga nasib obat di dalam tubuh, yaitu absorpsi obatnya di dalam tubuh bagaimana, distribusi obat di dalam tubuh bagaimana, metabolisme, serta ekskresi obat di dalam tubuh. Sedangkan farmakodinamik sangat erat kaitannya dengan farmakokinetik. Farmakodinamik mempelajari efek yang terjadi pada manusia, respon yang terjadi terhadap pemberian obat, di mana obat tersebut mempengaruhi organisme. Sedangkan toksikologi, pengetahuan tentang efek racun dari obat terhadap tubuh, termasuk farmakodinamik karena efek terapeutik berhubungan dengan
efek toksik. Farmakoterapi mempelajari penggunaan obat untuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Dari slide ini ada yang mau bertanya? Terkait ilmu-ilmu tersebut, ada yang mau bertanya? Destin Zebua? Ya, Bu. Izin Iya. bertanya, Bu. Iya, silahkan. Saya mau bertanya, apa perbedaan dari obat generik dengan obat paten? Oh iya, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi pertanyaan yang lain? Nanti kita masuk ke slide berikutnya ya, Destin. Siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, siapa namanya? Dinda. Dinda Ayu Salsabila, silahkan. Saya mau nanya, apakah farmakologi sama dengan farmakoterapi? Iya, terima kasih pertanyaan dari Dinda Ayu Salsabila Munte. Nah, sebelumnya, apakah ada teman-teman yang bisa membantu saya menjawab apa perbedaan menjawab pertanyaan dari Dinda Ayu, apa perbedaan dari farmakologi dengan farmakoterapi? Siapa yang bisa bantu saya jawab? Tidak ada. Saya tunjuk ya. Claudia. Ada Claudia? Ada, Bu. Claudia, coba bantu si Salsabila menjawab apa perbedaan dari farmakologi dengan farmakoterapi. Farmakologi dan farmakoterapi. Iya, yang diketahui apa, Dek? Perbedaan dari farmakologi dengan farmakoterapi. Kalau farmakologi itu ilmu yang mempelajari interaksi antara obat dengan sistem biologi. Sedangkan kalau farmakoterapi mempelajari penggunaan obat untuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Ya, terima kasih ya. Jadi, di farmakologi ini kita mempelajari interaksi obat dengan sistem biologis. Kalau seperti mekanisme kerja obat, bagaimana mekanisme kerja obat di dalam tubuh. Nah, kalau farmakoterapi, sakitnya apa? Nah, bagaimana kita pemilihan obatnya apa? Lini pertama, lini kedua. Yang tepat apa pemilihannya? Bagaimana algoritma pengobatannya? Jadi kalau farmakologi kita mempelajari interaksi obat dengan sistem tubuh, seperti mekanisme kerja obat itu bagaimana, efek sampingnya bagaimana bisa terjadi, efek terapinya bagaimana bisa terjadi, efek toksiknya bagaimana bisa terjadi. Sedangkan farmakoterapi, kita mempelajari penyakit dengan obat, penyakitnya apa, nah pemilihan obatnya apa yang tepat, lini pertamanya apa, lini keduanya apa, nah bagaimana algoritma pengobatan dari penyakit tersebut. Bagaimana Destin Zebua? Tadi yang bertanya Dinda, Bu. Oh ya, Adinda. Saya minta maaf ya. Adinda bagaimana? Adinda Ayu Salsabila. Bu, ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, nah Ya. kita lanjut ya. Pertanyaan Destin belum terjawab ya tadi.
Kita lanjut dulu ya, Iya, Destin. Bu. Baik, Bu. Nah, ini adalah sejarah obat. Sejarah obat itu sejak zaman purba, di mana dimulai dari tanam-tanaman, itu dicoba secara empiris. Nah, berdasarkan pengalaman, lalu terjadilah secara tradisional turun-temurun. Contohnya racun untuk obat, racun panah suku India dan Afrika itu adalah strychnine dan curare, di mana menyebabkan relaksan pada otot. Sedangkan nitrogen mustad ini digunakan untuk pengobatan sitostatika atau disebut juga obat kanker. Ada juga obat nabati yang digunakan rebusan atau ekstrak yang menghasilkan khasiat yang berbeda-beda berdasarkan khasiat tersebut berdasarkan dari asal tanaman, waktu panen, cara pembuatannya. Kalau semakin bagus kualitas tanamannya, waktu panennya tepat, cara pembuatannya dengan teknologi yang lebih bagus, maka hasilnya semakin memuaskan. Ada juga isolasi zat aktif dalam tanaman, misalnya morfin dari Papaver somniferum. Nah, isolasi digoxin itu dari tanaman Digitalis lanata. Sedangkan isolasi vincristin dan vinblastin dari tanaman Vinea rosae. Nah, tadi kan pada zaman purba. Nah, terus di awal abad ke-20, obat kimia sintesis sudah mulai diproduksi. Yang pertama kali adalah aspirin, lalu diikuti sulfanilamida pada tahun 35, penisilin pada tahun 1940. Lalu setelah tahun 1945, ilmu kimia, fisika, dan farmasi atau kedokteran berkembang pesat sehingga menghasilkan lebih kurang sebanyak 500 obat baru setiap tahun. Sehingga menyebabkan perubahan di bidang farmakoterapi. Nah, nama-nama obat itu ada yang diambil nama kimia, nama generik, nama resmi, dan nama merek. Ini contohnya. Nama kimianya adalah 7-kloro, 1,3-dihidro, 1-metil, 5-fenil, 2H1. Sedangkan nama generiknya adalah diazepam. Official namanya adalah diazepam berdasarkan USP. Nah, untuk merek dagangnya ada yang namanya Valium. Tadi ada yang bertanya, siapa tadi yang bertanya nama obat? Yang bertanya nama obat tadi siapa? Destin ya? Tadi pertanyaan saya perbedaan obat paten dengan obat generik, Bu. Sebentar ya. Gimana? Pertanyaan Destin tadi? Apa perbedaan obat paten dengan obat generik? Nah, ada yang bisa bantu saya jawab? Pertanyaan dari Destin, apa perbedaan obat paten dengan obat generik? Siapa nih yang baru masuk? Yang baru masuk, Tiara. Siapa yang baru masuk? Sinyalnya hilang timbul ya, yang baru masuk ini. Nah,
Saya tunjuk ya. Rahel. Rahel, hadir? Hadir, Ibu. Rahel, bisa bantu saya jawab pertanyaan dari Destin Zebua. Apa tadi pertanyaannya? Apa perbedaan obat paten dengan obat generik? Membantu saya Rahel menjawab pertanyaan Destin. Halo, Ibu. Iya, silahkan. Ya, kalau obat paten itu biasanya di generik biasanya itu nama asli dari obat tersebut, sedangkan paten itu ada hak patennya atau ada nama dagangnya dalam obat tersebut. Iya, terima kasih. Nah, pertanyaan saya terkait pertanyaan Destin. Ada namanya paracetamol, ada namanya panadol, ada namanya Sanmol. Yang mana obat generik, yang mana obat paten. Generiknya itu paracetamol itu. Generiknya paracetamol. Patennya Paracetamol, ya. Patennya itu seperti panadol, Sanmol. iya. Bagus ya. Gimana Destin? Sudah paham? Sudah, Bu. Ya, terima kasih Destin sama Rahel. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, komponen untuk profil dari sebuah obat itu ada beberapa, seperti nama obatnya apa, klasifikasinya apa, mekanisme aksinya bagaimana, farmakokinetik, efek samping, cara pemberiannya atau yang disebut rute administrasi bagaimana, kontraindikasinya apa, dosis, bagaimana disediakan obat tersebut, dan pertimbangan khusus. Nah, obat generik, seperti pertanyaan dari Destin, obat generik adalah obat dengan nama resmi yang ditetapkan oleh Farmakope Indonesia atau INN, International Non-Proprietary Name, untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Sedangkan obat paten atau spesialis adalah obat jadi dengan nama dagang yang terdaftar atas nama si pembuat atau yang dikuasakannya dan dijual dengan bungkus asli dari pabrik yang memproduksinya. Contohnya, asam asetil salisilat, nama untuk kimianya, nama generiknya asetosal, merek dagangnya ada Aspilet, aspirin. Kalau Aspilet keluaran dari pabrik Medi Pharma, aspirin keluaran dari pabrik Bayer. Contohnya lagi, yang kedua, acetaminophen. Nama senyawa kimianya, nama generiknya paracetamol. Nama merek dagangnya apa? Nama patennya apa? Ada Sanmol, keluaran dari pabrik Sanbe, ada Pamol, keluaran dari pabrik Terbat. Nah, kita masuk ke farmakokinetik. Farmakokinetik, apa itu farmakokinetik? Farmakokinetik adalah ilmu yang kita pelajarin di sini, kita bagaimana pergerakan obat di dalam tubuh. Nah, farmakokinetik ini berasal dari kata farmako dan kinetik. Kinetik gerakan. Farmako tadi artinya obat. Nah, bagaimana pergerakan obat di dalam tubuh?
Apa-apa saja itu, mulai dari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Nah, farmakokinetik itu penyerapan obat dan gangguan sangat penting dalam menentukan bagaimana obat mencapai tempat kerjanya yang menyangkut eliminasi dari obat-obat. Sedangkan farmakodinamik ini kaitannya juga tidak terlepas dari farmakokinetik. Farmakodinamik adalah studi tentang efek biokimia dan fisiologis obat dan mekanisme aksi dari obat pada reseptor. Nah, sekarang saya yang bertanya ya. Saya bertanya ke Marina Novelli, ada hadir? Marina Novelli. Hadir, Bu. Boleh ulangi pertanyaannya, Bu? Iya, pertanyaan saya belum lagi bertanya. Marina, pertanyaan saya, apa yang Marina ketahui perbedaan dari farmakokinetik dengan farmakodinamik? Ada yang bisa bantu jawab perbedaan dari farmakokinetik dengan farmakodinamik? Izin Bu bantu menjawab. Ya, silakan Veronica. Kalau farmakodinamik itu lebih tentang bagaimana suatu obat bekerja pada suatu organisme. Sedangkan farmakokinetik itu bagaimana tentang organisme mempengaruhi obat tersebut. Ya, terima kasih jawabannya Veronica. Ada lagi yang bisa jawab yang lain temannya? Doni Doli hadir? Hadir, Bu. Doni Doli, apa perbedaan dari farmakokinetik dengan farmakodinamik? Bentar ya, Bu. Siapa bisa bantu jawab? Yang lain? Izin menjawab, Bu. Iya, Rahel. Silahkan. Rahel ya? Iya, Bu. Iya, silahkan Rahel. Kalau farmakokinetik itu lebih ke bagaimana nasib obat di dalam tubuh kita. Nah, sedangkan farmakodinamik itu bagaimana efek obat terhadap tubuh, atau dengan kata lain bagaimana nasib tubuh itu setelah obat dimasukkan ke tubuh kita. Iya, bagus. Terima kasih ya Rahel ya. Nah, pertanyaan saya terkait jawaban Rahel. Kalau efek samping itu farmakokinetik atau farmakodinamik? Efek samping. Farmakokinetik. Farmako, efek samping, efek toksik, efek terapi itu masuk ke kategori farmakokinetik atau farmakodinamik?
Farmakodinamik ya, Bu? Iya, bagus. Siapa tadi yang menjawab? Halimah, Bu. Halimah. Terima kasih Halimah. Iya, jawabannya adalah farmakodinamik. Berarti sudah paham ya? Kita lanjut. Nah, untuk slide berikutnya, nah, ini adalah rute-rute dari cara pemberian obat. Cara pemberian obat itu ada secara oral, injeksi, inhalasi, intranasal, sublingual, dan transdermal. Nah, ini rute-rute ini nanti adik-adik cari ya. Cari penjelasannya ya. Silahkan dicari ya penjelasannya. Ya, Bu. Nah, untuk Baik. pertemuan hari ini, kita akhiri ya sampai di sini. Masih ada yang mau bertanya? Mana nih suaranya? Masih ada yang mau bertanya, adik-adik? Yang lain masih ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, biar kita tutup hari ini. Kurang jelas ya sinyalnya? Atau suara Jelas, Bu. jelas. Nah, udah tidak ada ya pertanyaan lagi. Sudah jelas semuanya. Sudah jelas, Bu. Ya, kita tutup ya pertemuan hari ini. Nanti kita lanjutkan diskusi di grup Telegram dan grup WhatsApp. Kita nanti jumpa minggu depan di jam yang sama ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.